Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Suni. Asal instansi saya mengajar di SMA Tahfidzul Quran Nuruddin Idris. Untuk kali ini saya akan membuat tugas video pengibasan dari BIMTEK di Solo. Terima kasih. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita awali untuk kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya tolong dipimpin. Ya Israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, semuanya sehat? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua. Semoga diberikan kesehatan ya. Karena kan kalian jauh dari orang tua ya. Jadi selalu jaga kesehatan tubuh kalian sendiri ya. Jadwalnya tidur. Ada vitamin? Ada ya. Baik, saya coba cek untuk kehadiran terlebih dahulu apakah genap atau tidak, apa ada yang sakit atau izin ya. Mas Abi Zain Hidayat, ini angkat tangan yang tinggi ya. Mas Ahmad Munzir Muzaffar, Atif Nur Rasyad, Zikri Koti Amar, Falih Umar Said, Ibrahim Ali Fauzi, Aviantri Ramadhani, Muhammad Firly Rizwa Pratama, Muhammad Marvel Febriansyah, M. Putra Makmur, Muhammad, kalau ini Muhammad ya, Alvino Ahyar, Muhammad Arif Budiman, kalau ini Muhammad Hatan Aufa, Muhammad Hanif Saputra, Adrikni Hako, Muhammad Ibrahim Muslim, Nafil Aswa Rizki, Raditya Dava Gumilar, Rafka Maulana Putra. Belum hadir? Belum? Lagi apa? Mas Rafka. Syamil Fatur Rahman, Ziyad Ahsan Al-Fadli. Jadi Mas Rafka lagi di belakang atau gimana? Di belakang, oke. Nanti kita tunggu Mas Rafka. Oke, untuk kali ini ya kita akan membahas, ini kalian sudah membaca ya, kenali potensi. Inilah hasil dari Bapak kemarin nggak berangkat selama berapa hari? 4 hari ya, 4 hari untuk kegiatan pelatihan di Solo untuk kegiatan 7 jurus BK hebat. Nah, tapi kita akan membahas 2 jurus. Yang pertama, satu jurus pertama adalah kenali potensi. Apa sih itu kenali potensi? Potensi itu apa? Ada yang tahu? Untuk potensi adalah ciri khas unik. Nah, tapi sebelum itu, kayaknya muka-muka kalian pada tegang semua ya, wajah-wajahnya ya. Oke, supaya nggak tegang, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Ice breaking itu permainan. Bisa? Jadi silakan bentuk 3 kelompok, karena ini jumlahnya ada berapa? 21 ya, jadi 77 ya, tapi kursinya ada 6 melingkar. Bisa silakan berdiri semua. Kasih jarak ya lumayan ya, supaya bisa untuk mutar ya. Nah, mutar seperti ini. Mas Raffa sudah? Sini masuk, nggak apa-apa. Mas Raffa langsung ke kelompok mana? Nggak apa-apa.
Sudah? Kursinya berarti sudah dikosongkan 3 ya? Ngapain? Sudah ya? Baik. Jadi untuk permainan kali ini adalah kalian nanti akan saya minta tolong untuk bernyanyi bersama-sama ya. Lalu memutar searah jarum jam, berarti ke kanan ya. Nah, nanti saat musik berhenti atau lagunya berhenti, nanti silakan langsung cari tempat duduk. Yang nggak dapat tempat duduk, nanti kita berikan suatu untuk unjuk potensi ya, untuk menunjukkan hal yang menarik, potensi yang dia miliki, ya, bisa ya. Nah, entah potensinya dia bernyanyi, potensinya dia goyang atau apa terserah, begitu ya. Ada yang sudah jelas atau belum jelas? Jelas. Nanti kita nyanyi bersama-sama. Lagunya apa? Gimana? Apa? Terserah kalian. Lagunya apa? Terserah. Yang kalian hafal. Kalian itu nggak pada yang hafal itu. Kalau setuju memang paham? Paham? Ayo coba kita tes ya lagu itu dengan memutar dan semuanya bernyanyi. Nanti saat saya bilang berhenti, berarti silakan cari tempat duduk. Semuanya sudah siap? Siap ya? Oke, 1, 2, 3 sampai tepuk tangan mulai. Oke, berhenti. Arif ya. Oke. Sini ya, sini. Yang ketiga di sini, unjuk kebolehan. Sini. Kursinya tolong kurangi satu lagi. Kalian hadap kamera, unjuk kebolehan kalian, potensi yang kalian miliki apa. Nanti teman-temannya tetap seperti tadi. Ya, potensi kalian apa, mau goyang, mau nyanyi atau apa, ya terserah. Baik, semuanya sudah siap? Hadap kanan semua. 1, 2, 3 mulai. Belum. Ya, harus. Ayo, mulai. Oke. Silakan sini 3 orang. Oke, sini 3 orang. Kita akan menanyakan ke 6 orang ini, ya. Silakan di sini. Mas Afian, kira-kira kamu punya potensi apa yang kamu miliki? Menyanyi. Kalau Mas Arif? Olahraga, Pak. Hah? Olahraga. Kalau ini? Pasti belum paham artinya potensi ya? Belum, Pak. Nah, oke, kalau Mas musik kebiasaan kesukaannya apa? Biasanya baca, Pak. Membaca. Mas Firly? Kebiasaannya bernyanyi. Oke. Suka nyanyi di kamar mandi? Berarti. Mas Ibrahim Fauzi? Apa sukanya? Gambar. Oke. Mas Abi? Baca. Nah, ini berarti mereka sudah paham ya. Nanti kita akan coba cek apakah Mas dari Abi, Fauzi, Firly, Munzil, Mas Arif, Mas Pian, ini apakah nanti potensinya dimiliki, apakah sesuai dengan apa yang diucapkan. Nanti kita cek hasil asesmennya. Baik, silakan boleh duduk kembali. Oke, beri tepuk tangan untuk ke-6 anak ini.
Ya, terserah nggak apa-apa. Yang penting hadap sini. Sudah ya. Baik, masalah apa ini? Kosong. Oke, potensi itu adalah ciri unik yang khas yang muncul pada diri individu, ya. Nah, jadi apa yang dia miliki, apa yang mempunyai kekuatan apa yang dimiliki, itulah potensi ciri unik, ya. Jadi kita akan menggali suatu asesmen. Nah, kalau asesmen ini setiap alat asesmen yang digunakan untuk memiliki tujuan spesifik yang satu sama lain. Asesmen itu berarti alat untuk mengukur. Kemarin Bapak habis ikut pelatihan di Solo selama 4 hari, dapat suatu link ya, disuruh untuk mengisi di Google ya, nanti akan muncul di situ ada kecerdasan yang akan kita bahas. Pertama adalah kecerdasan multiple intelligence, kecerdasan majemuk, ada 8 kalau nggak salah ya. Nah, nanti diisi, nanti Bapak kasih linknya, tapi karena berhubung di sini pondok nggak boleh bawa HP ya. Kalaupun ke lab kayaknya juga penuh ya, labnya sering dipakai ya. Jadi sementara nanti Bapak akan kasih angket, tapi nanti ya kita akan bahas sebelumnya. Begitu kalian akan dijelaskan dulu apa sih itu kecerdasan majemuk atau kecerdasan multiple intelligence. Kemarin Bapak waktu kelas yang anak kakak kelas kalian yang sekarang kelas 11 untuk menentukan jurusan Bapak menggunakan dari tingkat kecerdasan majemuk. Ya, kalau dia kecerdasannya ada di naturalis, ya saya masukkan ke IPA. Tapi melihat dari nilai rapotnya juga ya, kemarin. Nah, itu saya menggunakan dari kecerdasan majemuk. Dan nanti kita akan bahas juga apa yang namanya gaya belajar. Ya, mungkin kan semua orang kan gaya belajarnya masing-masing berbeda ya. Ya. Bukan gaya belajar tengkurap atau sambil tiduran, bukan ya. Gaya belajar kayak gaya renang, gaya bebek, gaya kodok, bukan ya. Beda ini gaya belajar, nanti kita akan bahas. Nah, apa sih itu intelijensi atau kecerdasan ya? Jadi suatu kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan solusi dalam situasi yang sama ya. Jadi ada Gardner menemukan bahwa kecerdasan tidaklah tunggal, setidaknya ada 8 macam kecerdasan. Sehingga setiap anak adalah anak yang cerdas dalam kategorinya masing-masing. Yang artinya contoh Mas Ibrahim suka matematika ya. Kalau nggak salah ya nilai kemarin saya lihat nilainya tinggi matematika. Ya, tapi kalau Mas Marvel saya lihat kemarin bahasa Inggrisnya bagus. Ya. Jadi masing-masing ada yang berbeda. Ya. Contoh kalau Marvel suruh hitung-hitungan, kayaknya udah mumet apa enggak? Mumet ya, karena dia nggak suka dengan hitung-hitungan. Ibrahim dengan bahasa, karena dia sukanya dengan tantangan, sukanya pasti matematika. Ya. Jadi gaya kecerdasan itu masing-masing. Nggak ada yang namanya anak itu bodoh. Anak itu mempunyai ciri unik khas, potensi yang dimiliki masing-masing itu berbeda-beda. Ya, saya juga pasti dengan kalian berbeda. Nah, gitu ya. Singer atau mawas diri mencerminkan pribadi yang bertoleransi, senang berkorban, atau mendahulukan kepentingan orang lain. Yang artinya di sini ada kecerdasan kayak kecerdasan intelijensi, kecerdasan interpersonal, ya, terus intrapersonal itu ya. Jadi mencerminkan pribadi yang toleran. Pinter atau pintar mencerminkan karakter berilmu dengan ilmunya, mengantarkan kepada jalan keberkahan dunia yang berpangkal pada kemuliaan hidup untuk bekal di akhirat. Nah, untuk yang set ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Silakan. Apakah kecerdasan orang itu bisa lebih dari satu? Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kemarin waktu saya latihan ya di BIMTEK kemarin, kalau saya yang nyala, jadi saat mengisi link tersebut itu ada gambar yang menyala dari kecerdasan itu. Salah, dan yang nyala itu contoh saya yang menyala itu hanya 1. Teman saya ada yang nyala 2.
di musikal sama logikal matematik waktu itu. Jadi orang itu bisa mempunyai dua kecerdasan, tapi yang paling dominan yang mana dulu? Ya, di situ. Begitu Mas Firly ya. Kalau kalian nanti tertarik dengan link tersebut dan penasaran saya ikutnya gaya apa, kecerdasan masuk apa, nanti saya bagikan linknya. Tapi nanti karena nggak boleh pegang handphone untuk koneksi internet ya, jadi nanti pas sambangan coba kalian kunjungan orang tua ya, coba kalian pinjam HP terus isi, oh saya masuk kecerdasan ini. Nah, begitu ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau enggak kita lanjut. Kecerdasan majemuk, setiap murid memiliki potensi dan kecerdasan yang unik. Ada teori yang disebut teori kecerdasan majemuk atau multiple intelligence theory yang dikembangkan oleh Howard Gardner, ya, penemunya orang barat. Ya, penemunya orang barat. Teori menjelaskan bahwa manusia tidak hanya cerdas dalam satu hal saja, tetapi memiliki 9 kecerdasan, yaitu ternyata ada 9 ya. Tadi mohon maaf Bapak salah mengucap, jadi 8 ya, 9. Kecerdasan visual, spasial. Ini kecerdasan membaca, menulis untuk kesenangan, pandai menyusun teka-teki, menafsirkan gambar grafik bagan dengan baik, nikmati gambar, melukis, seni visual, mengenali pola dengan mudah. Ini biasanya orang yang suka menggambar. Ya, mau jadi arsitek bisa di sini. Ya, jadi punya kecerdasan seperti ini. Ada saudara saya itu dia memang dari kecil sukanya menggambar. Kemarin lulus di ITB, ya sekarang saya sudah lulus. Ya, gambarnya itu sangat bagus sekali. Dia masuk di ITB jurusan kayak apa sih itu? Nah, sekarang satunya kerja di arsitektur, satunya kerja di membuat anime Jepang, jadi kontrak sama orang Jepang. Ya, tapi buatnya di rumah. Ya, dia cuma menyetorkan animenya. Sekarang kan anime atau toko-toko kartun itu kan bisa melink video ya. Kalau komik mungkin sekarang sudah jarang. Kalau zaman dulu kan komik banyak ya. Sekarang melalui animasi-animasi tersebut. Ya, karena dia juga bisa menggambar, bisa membuat gambar bergerak juga. Ya. Lumayan loh gajinya, bisa untuk beli rumah dia. Karena Jepang ya, kerjanya di Indonesia di rumah, ya, depan komputer. Kecerdasan visual linguistik. Selanjutnya mudah mengingat informasi tertulis, enjoy membaca dan menulis, berdebat memberikan pidato persuasif, mampu menjelaskan sesuatu dengan baik, menggunakan humor saat bercerita ya. Nah, ini kecerdasan linguistik. Ada yang tanyakan kecerdasan linguistik? Ada? Kita lanjut kecerdasan interpersonal. Berkomunikasi secara verbal dengan baik, ngomongnya bisa dengan baik, penyampaiannya juga baik, ya, bisa jadi terampil dalam komunikasi non verbal juga, ya, karena bisa menulis, ya, atau kalau non verbal kan mungkin bisa menulis, kalau verbal kan secara langsung. Ya. Melihat situasi dengan perspektif yang berbeda, menciptakan hubungan positif dengan orang lain, selesaikan konflik dalam pengaturan grup. Nah, ini kalau cita-citanya jadi hakim itu bisa masuk ke kecerdasan interpersonal. Ya, kalau interpersonal menganalisis kekuatan dan kelemahan sendiri, menikmati ketika menganalisis teori dan ide, memiliki kesadaran diri yang sangat baik, paham dasar motivasi dan perasaannya sendiri. Ya, jadi lebih ke diri sendiri. Ya, ke diri sendiri. Kalau interpersonal berarti hubungan dengan orang lain. Kalau kecerdasan kinestetik, nah ini kecerdasan yang rasanya jenuh nih, ya kayak saya coba menyampaikan seperti ini, wah kalian pasti jenuh. Pengennya langsung praktek gerak. Ya. Terampil dalam menari dan olahraga, menikmati dan membuat sesuatu dengan tangannya, menikmati koordinasi fisik yang sangat baik, ingat dengan melakukan daripada mendengar atau melihat. Kalau saya memang dari praktek bisa ingatnya lebih cepat dibandingkan dengan menghafal, melihat ya. Kalau saya tipe yang ini. Ada yang tanyakan? Selanjutnya adalah kecerdasan naturalis. Ya, orang yang sukanya kalau film Trans 7 apa itu yang pakai topi merah? Pakai tas bolang ya. Dia suka bocah apa sih kalau bolang singkatannya? Bocah. Oh, bocah hilang ya.
bocah hilang ya, bocah petualang ya. Jadi tertarik pada mata pelajaran seperti botani, biologi, zoologi ya. Terus mengkategorikan dan membuat katalog informasi dengan mudah, nikmati berkemah dan berkebun, hiking dan menjelajah, tidak suka mempelajari topik asing, tidak ada hubungannya dengan alam. Ini bisa masuk ke, kalau ini kan tentang biologi, botani, ini kan bisa jadi apa? Petani, sandang apa, jadi kementerian gizi atau apa ya. Terus bisa jadi dokter. Nah, kadang sederhana naturalis. Kecerdasan logis matematik. Nah, tadi yang saya sebutkan Mas Baim lebih senang ke matematik ya. Nah, jadi memiliki keterampilan memecahkan masalah dengan sangat baik, senang memikirkan ide-ide yang abstrak. Seperti abstrak itu berarti suka melakukan eksperimen. Nah, abstrak itu bisa menjabarkan sesuatu hal. Ya. Dapat memecahkan perhitungan yang rumit. Selanjutnya kecerdasan musikal. Nah, ini kalau anak-anak pondok kalau saya lihat senang musik ya, saya suka gendrang-gendrung gitu ya, sambil nyanyinya apa namanya itu? Hadrohan ya. Peka terhadap musik, nada dan ritme, senang menyanyi dan bermain alat musik. Artinya dia yang suka musikal, dia juga bisa menyanyi maupun bermain alat musik. Juga menciptakan lagu, memahami dan mengingat melodi, serta menciptakan melodi baru, mampu menghargai dan menikmati jenis berbagai musik, mampu mengikuti menciptakan pola ritme dalam musik. Oke, ada yang tanyakan? Sebelum ini? Ada. Ini tadi kayaknya sudah ada penasaran dengan gambar ini ya. Oke, bisa dipahami kira-kira apa sih maksud dari gambar yang Bapak tunjukkan ini? Ada nggak yang bisa menafsirkan apa sih gambar itu apa sih? Ada? Silakan angkat tangan. Ada? Oh, terkayaknya Mas Musir pengen ini ya, mencoba. Boleh, jangan takut salah ya. Kita namanya juga belajar ya. Nggak usah takut salah, kita harus aktif ngomong ya supaya kita tahu. Silakan Mas Musir. Ada gambar guru dan murid-murid itu ya banyak berbeda-beda. Artinya kemampuan setiap anak itu berbeda-beda, Pak. Tidak mungkin gajah bisa berenang dan tidak mungkin pula monyet bisa berenang. Oke, betul sekali ya. Jadi ini ada gambar guru. Nah, ini ada gambar anjing, ikan, gajah, penguin, terus ada apa namanya? Marvel? Ibrahim. Bukan. Ini bukan Ibrahim. Ini monyet ya. Simpanse. Kalau yang ini apa, Mas? Ini burung ya. Kira-kira gajah yang badannya besar, yang katakan Mas Musir, bisa terbang apa enggak? Nah, bisa kerekelan seperti monyet enggak? Bisa ya. Angkutan awak ya. Keberatan badan ya. Ikan disuruh untuk bisa seperti monyet di atas air lah, bisa enggak? Karena ikan kan hidupnya di dalam air, ya enggak bisa. Ya. Monyet bisa enggak berenang atau dalam arti hidup di air? Enggak, dinginan nanti ya. Ya, jadi itu. Kalau anjing bisa untuk terbang? Ada ya. Kalau ada yang bisa coba angkat tangan. Caranya gimana? Saya ingin tahu. Anjing bisa terbang ya. Tadi ada kemarin yang penting dia punya sayap ya, di daerah mana itu bebek itu bisa terbang kayak burung ya, bebek, karena mungkin sudah terlatih, dan bebek itu bebek khusus ya karena punya sayap. Kalau anjing kan nggak punya sayap, dia terbangnya mau pakai apa ya? Pakai ekor. Ekor itu jadi ekornya baling-baling gitu. Mendorong gitu. Enggak lah ya. Oke, jadi sudah paham dengan gambar ini ya, yang artinya yang dikatakan Mas Suzir betul bahwa setiap siswa itu unik, mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda ya. Jadi seperti itu. Sudah paham ya tentang apa artinya kecerdasan
majemuk ya? Ada yang ingin tanyakan? Kalau enggak, kita lanjut ke gaya belajar. Ya, gaya belajar dan pembelajaran interdiferensiasi. Mengakui dan merespon keberagaman murid di kelas menjadi landasan utama dalam pembelajaran terdiferensi. Alih-alih menerapkan pendekatan satu ukuran dengan semua model pembelajaran secara aktif, menyesuaikan metode pengajaran materi tugas lingkungan. Ya, ini kalau yang tipe-tipe kinestetik sudah nggak tahan nih, udah ngantuk, aduh, ya pengennya gerak ya. Tapi kalau yang visual masih oke lah melihat ya gambar seperti kan tertarik ya, gambar kucing, ada gambar anjing ya gitu. Kalau yang auditori ya dia suka. Oke, yang gaya belajar yang pertama, ini gaya belajar visual. Artinya lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan. Senang membaca dan mencatat. Nah, siapa di sini yang suka mencatat, menulis, munzir, ya. Itu kalau seperti ini bisa jadi reporter atau peneliti, bisa jadi, ya. Pilih juga sama, suka menulis. Oh. Kalau Marvel, kalau nggak salah saya pernah lihat buku kecil menulis itu buku apa, Mas Marvel? Diary. Oh, karena perempuan biasanya kalau mencurahkan isi cerita kan di diary ya, menulis ya. Tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, video, ilustrasi. Itu paling senang kalau yang gaya belajarnya visual. Saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya. Ya. Strategi pembelajaran yang efektif, gunakan gambar, peta konsep, video infografik, ajak murid membuat catatan warna-warni, mind map atau sketsa. Ya, nanti setelah ini setelah ini definisinya sudah saya jabarkan, nanti saya akan bagikan angket supaya nanti dibentuk kelompok siapa yang masuk ke bagian pembelajaran visual, auditori, dan kinestetik. Ada yang tanyakan untuk yang gaya belajar visual? Tidak ada. Kita lanjut. Gaya belajar auditori lebih cepat paham jika informasi yang disampaikan secara lisan. Mulut ya, senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengar suara guru. Apalagi kalau suaranya guru ya tambah nyari tambah ngantuk ya. Itu kalau yang auditor itu senang. Tapi kalau visual kinestetik ya ngantuk. Mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Nah, strateginya pembelajaran yang ini efektif jika gunakan diskusi, rekaman suara, lagu edukatif. Jadi kemarin ya, fasilitator saya waktu BIMTEK itu bercerita, katanya ada siswanya yang suka tipe-tipe auditori. Jadi ada orang tua yang izin ke guru atau kepala sekolah waktu itu untuk bawa rekaman. Mau buat apa, Bu? Iya, Pak. Ibu ini ternyata mempunyai perhatian khusus kepada anaknya, sudah paham gaya belajar anaknya. Jadi rekaman itu nanti untuk pembelajaran adiknya atau anaknya ini saat di rumah untuk belajar diulang kembali rekaman tersebut. Karena anak tersebut tipe-tipe gaya belajarnya auditori. Jadi ibunya ini minta izin untuk merekam ya, dari pembelajaran yang guru ajarkan. Lalu di rumah disetel kembali untuk belajar. Nah, ya diizinkan ya karena memang untuk kebaikan atau perkembangan anak boleh. Ya. Yang penting nggak disalahgunakan ya. Yang selanjutnya adalah gaya belajar kinestetik. Belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak, atau melakukan langsung. Suka praktek, eksperimen, atau aktivitas fisik. Mudah bosan jika hanya duduk dan terlalu lama. Sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Strateginya yaitu menggunakan permainan edukatif, simulasi permainan, atau bermain peran. Ya. Terus
Strategi pembelajaran yang efektif, gunakan permainan edukatif, simulasi, eksperimen, atau bermain peran. Sertakan aktivitas fisik dalam pembelajaran seperti berdiri saat menjawab atau belajar antar pos. Oke. Dari 3 gaya belajar, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Oke, saya bagikan angketnya boleh ya? Bagikan angket. Ini ke belakang. Berikan ke belakang. Berikan ke belakang. Yang belum dapat siapa? Ada belum dapat. Ada yang belum dapat lagi? Sudah? Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Dari instruksinya di situ ada tulis nama dulu, lalu di situ ada keterangan centang dan silang. Nah, jika ya centang silang, contoh pertanyaan yang pertama, lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna atau tulisan. Saya kayak nggak terlalu tertarik deh sama ini. Ya silang. Terus senang membaca dan mencatat. Saya juga nggak suka ini nih. Silang. Cenderung mudah menginformasi jika cara memperagakannya. Oh, saya kayaknya senang deh. Centang. Gitu ya. Paham ya? Sesuai dengan harus jujur dengan keadaan diri sendiri, jangan melihat atau ikut-ikutan teman. Ya, jadi saya pengen melihat dari gaya belajar kalian. Kalau ada yang ingin tanyakan, silakan boleh. Ada yang belum? Kalau sudah? Oke. Sekarang di bawahnya ditulis dengan tulisan K. Maaf, pertama tadi V A K. V adalah visual, A adalah apa? Auditory, K kinestetik. Nah, lepas. Nah, coba yang
Pertama, lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, atau warna. Ini termasuknya gaya belajar visual. Kalau yang dia termasuk visual dicontreng, berarti dikasih garis 1 visual. Senang membaca dan mencatat, masuknya ke visual lagi, dicari 1 lagi. Cenderung mudah mengingat informasi jika dengan cara memperaganya, masuknya ke kinestetik. Kalau kinestetik berarti kalian contreng ya 1, tapi kalau nggak dicontreng ya ditinggalkan saja. Mudah mengingat informasi dengan didengar seperti lagu, cerita, atau percakapan, masuknya ke auditori. Kalau yang dicentang ya di garis 1, kasih 1. Tapi kalau dia silang ya. Oke, yang kelima, lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan, maksudnya ke auditori. Senang berdiskusi, mendengar penjelasan atau mendengar suara guru, maksudnya ke auditori. Belajar lebih efektif jika menyentuh, bergerak, atau melakukan langsung, maksudnya ke apa ini? Kinestetik. Cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya, maksudnya ke auditori. Tertarik pada tampilan visual seperti diagram mind map, maksudnya apa nih? Visual. Sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar, apa? Sudah. Coba di jumlah yang paling tertinggi mana? Ada yang masih bingung? Contoh saya lihat ya. Mas Abi condong 3. Kurang 1 Mas Abi. Oh, ini ya. 8 ya. Jadi Mas Abi lebih condong ke antara auditori dan kinestetik. Jadi dia lebih dominan ke kinestetik auditori ya. Jadi Mas Abi tapi nilai tertinggi di auditori. Mas Putra ya. Kalau Mas Ibrahim ke auditori juga. Ya, kamu ke auditori, nilai yang paling tinggi. Mas Billy belum? Mas Fali, ini ke visual, lebih tingginya ke visual. Ingat-ingat ya. Mas Marvel, visual juga. Visual. Oke, kinestetik. Ingat-ingat ya. Auditori. Ini ke kinestetik. Oke, lebih condong antara kinestetik auditori ya. Jadi lebih ke auditori. Belum? Ya, tadi yang belum dinilai siapa mana? Coba. Pilih belum? Pilih? Rafa belum? Visual. Visual. Ini apa? Ke auditori ya. Ini auditori. Visual. Ini ke kinestetik ya. Kinestetik. Oke, kinestetik. Oke, kinestetik juga. Baik, sekarang bentuk kelompok sendiri-sendiri ya. Kalian masuk ke kinestetik sendiri, ke visual sendiri, ke auditori sendiri. Silakan. Bentuk kelompoknya melingkar. Mau di bawah atau mau di bawah, enaknya di bawah aja semua ya. Karena nanti saya akan minta tolong kalian untuk menggambar. Auditori. Ke auditori. Auditori mana auditori? Kinestetik, kinestetik.
Sini, oh, kinestetik sini, oh. Kinestetik sini. Kinestetik mana lagi? Itu ada, itu. Nggak apa-apa. Hah? Kinestetik ini kelas apa? Ini banyak sekali ya. Coba tadi yang ada kinestetik sama kinestetik siapa ya? Oke, Mas Rafka masuknya kinestetik kok tadi. Mas Rafka sama Mas Firly tadi belum. Oh iya itu visual ya. Zikri yang kinestetik tadi kan. Nah, silakan gambar gaya belajar masing-masing dan bentuknya. Pengertian gaya belajar kalian itu apa? Lalu gambar semenarik mungkin tentang auditori. Contoh auditori bentuknya pengen ada rekaman, gambar rekaman kaset atau gambar suara. Kalau kinestetik auditori. Ini tadi kinestetik ya, Mas. Ini kinestetik ya. Kinestetik ya berarti kan dia lebih condong ke gerakan ya. Ya, kira-kira gaya belajar yang banyak gerakan atau bermain peran apa? Gambar itu. Berarti ini yang auditori. Kalau auditori berarti kan jadi cenderung lebih ke apa? Suara ya. Nah, kalian pengertian auditori, gaya belajar auditori seperti apa yang kalian tangkap tadi ya. Terus gambar semenarik mungkin tentang bagaimana cara gaya strateginya belajar itu. Ya. Jadi lebih ke strategi pembelajaran ya. Ini ke kelas visual. Arti dari gaya belajar visual itu apa? Terus gambar strategi pembelajarannya bagaimana? Ya, ini strategi pembelajarannya bagaimana yang kinestetik? Silakan gambar. Gitu ya. Kalau ada yang masih belum paham, silakan boleh bertanya, nggak apa-apa.
Baik, apakah sudah selesai atau belum untuk tugasnya? Dari kinestetik sudah? Dari ini apa? Auditori sudah? Visual? Nah, setelah ini silakan kalian presentasikan kelompok. Apa sih itu gaya belajar yang kalian miliki? Lalu strategi pembelajarannya seperti apa? Coba, ayo silakan dipresentasikan. Ya, berdiri semua. Dari kelompok apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok gaya belajar visual ingin menjelaskan apa sih gaya belajar visual itu. Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang lebih condong dan dominan terhadap tampilan visual. Dalam hal ini, orang yang mempunyai gaya belajar visual akan lebih mudah memahami pelajaran jika disajikan melalui video, ilustrasi, atau slide presentasi. Strategi pembelajarannya bisa menggunakan siswa bisa ditontonkan sebuah video atau sebuah ilustrasi agar siswa dapat memahami pelajaran. Apakah ada pertanyaan untuk dari kelompok gaya belajar visual? Ada? Menarik gak sih kira-kira untuk yang visual bagi kinestetik? Selera gaya belajar masing-masing ya. Jadi gitu ya. Oke, beri tepuk tangan untuk gaya belajar visual. Terima kasih sebelumnya. Di tepuk Mas, nanti kita coba dikumpulkan di sini. Selanjutnya dari mana nih? Kinestetik atau dari auditori? Kinestetik dulu, silakan. Ayo. Taruh sini. Sini lagi biar kelihatan kamera. Siapa yang mau presentasikan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok gaya belajar kinestetik akan mempresentasikan tentang apa itu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik itu adalah gaya belajar yang condong dalam hal mengajar yang sering melakukan dengan cara dipraktekkan secara langsung. Ciri-ciri gaya belajar kinestetik apa aja? Yaitu ada seseorang yang gaya belajarnya dengan cara praktek atau langsung mencobanya. Terus ada biasanya gaya belajar ini dilakukan untuk anak-anak yang malas dalam mendengarkan. Contohnya biasanya gaya belajar ini biasanya orang yang memiliki gaya belajar kinestetik suka dalam bidang olahraga. Seperti di gambar ini. Bagi yang visual mungkin tertarik dengan gambar-gambar seperti ini ya. Diagram mind map ya. Oke. Kalau yang kinestetik suka dengan langsung action dengan praktek langsung. Oke, ada pertanyaan untuk dari kelompok lain, dari kelompok auditori atau visual? Ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok kinestetik ya di belum. Untuk kelompok terakhir, silakan. Mas Putra, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan apa itu pengertian gaya belajar auditori dan penerapannya. Gaya belajar auditori yaitu gaya belajar yang menggunakan audio sebagai media belajar yang efektif. Contoh penerapan gaya belajar auditori
Antara lain yaitu satu, melatih siswa untuk senang berdiskusi. Dua, menjelaskan pembelajaran dengan cara speak up. Baik, jadi kelompok yang lain dari kinestetik maupun dari visual ada pertanyaan? Mungkin dari strategi gaya belajarnya? Tidak ada? Kalau tidak ada kita tutup ya. Untuk kelompok ini ada, silakan Mas Arif, silakan barangkali mau tanya. Coba sebutkan contoh gaya belajar auditori. Oke, contohkan Mas. Mungkin kalian bisa mencontohkan antara guru dengan murid. Boleh, silakan. Putra jadi gurunya, Famil dari muridnya. Ini strateginya bagaimana? Ya, untuk materi kali ini cukup jelas. Ya, coba saya ingin mencoba melihat kalian berdiskusi atas pelajaran yang telah saya sampaikan barusan tadi. Jadi untuk auditori strategi pembelajarannya ada dengan mendengarkan. Dia lebih condong, lebih senang dengan mendengarkan. Ya, contoh bisa dengan rekaman atau dengan suara guru, ya itu lebih menyenangkan dibandingkan dengan bergerak kayak kinestetik, begitu ya. Kalau kinestetik kan lebih senangnya ke gerak-gerakan ya, langsung. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada kita tutup untuk kelompok ini. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok tim auditori. Nah, selanjutnya tahap terakhir adalah saya ingin satu orang dari tim auditori, kinestetik atau visual ya untuk merefleksikan apa sih yang kalian rasakan dalam gaya belajar kalian sendiri. Jika kalian dalam jika kalian merasakan apa yang gaya belajar kinestetik, apa yang kalian rasakan? Apakah contoh saya auditori Pak, males lah Pak kalau gaya belajar saya banyak gerak karena nanti saya cepat capek. Nah, menurut saya paling enak adalah gaya belajar auditori karena auditori itu sangatlah menyenangkan, mudah diingat ya, hanya cukup melalui suara saja. Oh, kalau visual apa? Ya, gitu ya. Oke, silakan dari tim mana dulu nih? Karena tadi Marvel. Kusir yang mau ya. Oh. Ini dari tim visual. Mas Kusir, apa yang Mas Kusir rasakan dari tim visual? Lebih menyenangkan di tim visual atau gimana? Kayak belajarnya. Saya lebih senang belajar dengan cara visual karena jika hanya mendengarkan suara guru itu membuat ngantuk dan membosankan, sedangkan saya tidak terlalu senang praktek karena capek. Oke. Jadi Mas Munzir tim visual. Oke, yang lain silakan beri tepuk tangan untuk Mas Munzir. Dari kinestetik yuk, kinestetik silakan. Siapa? Jadi ini biar kelihatan kamera. Rafa, kamera Rafa. Ada sini kameranya. Gini Pak. Saya lebih suka gaya belajar gaya estetik. Kinestetik. Contohnya ketika saya belajar ilmu olahraga, maka saya lebih suka mempraktekkan karena mempraktekkan itu lebih mudah mengingat dan cepat untuk mudah dihafal. Jadi dari kinestetik lebih suka mempraktekkan ya, jenuh kalau seandainya hanya melihat dan mendengarkan saja ya. Oke, beri tepuk tangan untuk Mas Rafka. Ya.
Ya dari tim auditori. Mas siapa nih? Muslim, Pak. Muslim. Gimana perasaan Mas? Saya suka belajar gaya auditori karena jika saya mendengarkan guru sedang menceritakan atau menjelaskan sesuatu ilmu, saya mudah bosan dan saya merasa dan saya lebih suka mempelajari ilmu dengan cara berdiskusi dengan temannya sendiri ataupun dengan yang lain. Baik, beri tepuk tangan untuk Mas Atif. Sudah ya? Ayo silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah? Ayo. Jadi gaya belajar itu masing-masing mempunyai keunikan sendiri-sendiri, dan kecerdasan manusia juga memiliki keunikan sendiri-sendiri, yang artinya nanti dari guru juga akan memahami apa yang kalian gunakan nanti untuk gaya belajar masing-masing di rumah maupun di sekolah. Untuk itu, karena sudah ada, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, kita akhiri dulu untuk pertemuan jurus pertama, yang artinya kalian sudah paham. Artinya jurus pertama, kenali potensi diri. Sudah? Ya. Kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doa oleh ketua kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.